Ini dia Kampung Gajah Mada di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan. Bukan sekedar nama yang sensasional. Satu perkampungan ini memang dibangun untuk tujuan wisata. Pada umumnya bangunan yang ada berupa homestay yang bisa ditinggali oleh masyarakat. Namun bukan sekedar homestay biasa, karena sebagian bangunan kemudian juga pagar-pagarnya dibangun mengacu pada pola bangunan yang diperkirakan ada pada era Mojopahit. Bahkan simbol kerajaan Mojopahit pun banyak dipajang pada pagar-pagarnya. Suasana perkampungannya tenang, banyak pepohonan, sehingga memang layak untuk mencari sensasi tinggal di Kampung Gajah Mada. Juga ada seniman yang membuat patung maupun karya-karya seni lain yang mengacu kepada era Gajah Mada. Nah, seperti inilah apa yang disajikan oleh masyarakat di Kampung Gajah Mada, Desa Bejijong. Senimannya membuat simbol kerajaan Majapahit, kemudian juga patung Mahapatih Gajah Mada, juga patung-patung lainnya. Seolah dimunculkan suasana kuno pada perkampungan ini. Pada umumnya bangunan pagar maupun homestay dibangun dari batu bata merah. Tentu saja penggunaan batu bata merah ini mengacu pada warisan kerajaan Majapahit berupa candi-candi yang ada di Desa Bejijong maupun di desa sekitar Trowulan. Tengoklah, suasananya memang asri dan sangat mistis sekali. Gerbangnya dibangun mirip dengan Candi Ringin Lawang. Sebagai desa wisata, Kampung Gajah Mada ini baru dibangun tidak lama. Lokasinya memang 0 km dari Trowulan yang disebutkan sebagai pusat kerajaan Majapahit pada masa lalu. Menginap di homestay yang ada pun juga tidak terlalu mahal, di kisaran 200-300 ribuan per malam. Namun sekali lagi, tinggal di perkampungan Gajah Mada ini menikmati suasana masa lalu. Bahkan menurut pemandu yang mendampingi saya, sebagian dari bata yang dijadikan bahan untuk membangun pagar dan sebagainya, diantaranya memang bata asli yang dulunya ditemukan terpendam di perkampungan ini. Bukankah sampai sekarang pun penggalian bahan-bahan bangunan tinggalan kerajaan Majapahit masih terus dilakukan, diantaranya di situs Kumitir yang juga masih berada di wilayah Trowulan. Namun dugaan temuan dari batu bata kuno itu hanya sebagian kecil saja pada unsur pagar yang ada. Hampir setiap rumah yang ada di Kampung Gajah Mada ini memiliki pekarangan yang luas, sehingga mereka tidak merasa masalah jika menyediakan 1 atau 2 bilik yang dipasarkan sebagai homestay. Warung-warung makanan pun juga dibangun seolah-olah mirip dengan pola bangunan pada era Mojopahit. Sekali lagi, di wilayah 1 kecamatan Trowulan ini luas sekali, sehingga kita bukan saja hanya bisa menyaksikan candi-candi yang ada, misalnya Candi Ringin Lawang, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus dan sebagainya, namun juga kita bisa menyaksikan patung Buddha tidur di vihara yang ada, kemudian juga kompleks yang disebutkan sebagai petilasan makam Raden Wijaya. Ada juga kompleks makam Putri Cempa. Lalu ada juga makam Syekh Jumadil Kubro yang pada setiap harinya selalu ramai dikunjungi peziarah. Beruntung sekali saya telah merekam semuanya dan telah menyajikannya dalam bagian-bagian lain pada channel ini. Menurut pemandu yang mendampingi saya, tidak menutup kemungkinan di antara pagar-pagar ini menggunakan batu bata kuno. Sedangkan ini adalah lokasi ketika saya berada di situs Kumitir. Terima kasih telah menyaksikan channel dengan konten sejarah dan info aktual ini.